Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nafa'ana fi ilmihi wa izasatihi fi dini wa dunya wa akhirati wa salli fi al-ansar wa husana fi al-fakhri Al-Fatihah. Alhamdulillah wasyarakat bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ambilin aspirasi di meja, ada aspirasi meja. Kalau ada ambil, kalau nggak ada mungkin ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Kita ingin sama-sama tersambung kepada baginda kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pembelajaran kita mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allah ya rabbal alamin. Kenapa tentu hari ini kita masih belajar terkait tentang muhasharah, melatih kemampuan kita memahami bahasa Arab, memahami bahasa Quran, karena bahasa Quran akan membuat kita insya Allah kecerdasan. Kecerdas bukan hanya dari sisi yang lainnya. Izin mobil. Pak Ustadz, anak ganggu. Insya Allah nanti tim yang ke Masjid Agung Purwakartanya, insya Allah nanti tim yang ikut dari Ustadz Jun minta insya Allah nanti tim anak Ustadz yang ikut ke Masjid Agung Purwakarta. Tim ada di sana ketika sudah selesai di sana, insya Allah Jadi bahasa Arab ini, bahasa Quran ini bukan hanya mencerdaskan kita dari sisi pikiran, tapi juga bahasa Quran ini akan menyadarkan kita. Kita sadar betul bahasa Quran ini adalah bahasa percakapannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa paham apa yang diperintahkan oleh Allah kalau bahasanya saja tidak mengerti bahasa Quran? Kado yang terindah, kado yang teristimewa, kado yang sangat berharga adalah ketika bisa nyambung, bukan jaga sembung, nyambung tapi enggak luas. Syukur Ustaz.
Jadi nahus sorof ini walaupun memang nahus sorof ini walaupun memang bahasanya kadang tidak langsung dimengerti, tapi ya kewajiban kita belajar. Guru-guru kita selalu menghadirkan metode dan cara untuk bisa santrinya untuk bisa. Tidak hanya terpaku dengan buku ataupun dengan cara satu cara, tapi dengan berbagai cara guru-guru ini ingin kita bisa lebih mudah, ingin kita bisa lebih gampang memahami ilmu nahwu sorof-nya. Bahkan guru yang Ustadz sedang pelajari, yang beliau adalah ngajar di Madinah, itu membuat satu metode bahasa Arabnya, dan bahkan metode tersebut ketika kita bisa paham, ketika kita mempelajarinya, target daripada guru Ustadz yang pengajar di Madinah itu 10 jam. Target beliau ada 15 juz bisa memahami tafsir Quran. Itu satu hal yang luar biasa. Namun kembali ke kitanya, apakah kita itu mampu tidak dengan berbagai macam cara yang disuguhkan oleh guru kita, dengan berbagai macam metode yang disampaikan oleh guru kita. Metode terbaik apapun kalau tidak didengarkan, suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang mustahil. Apalagi kalau ngajinya sepotong-sepotong, datangnya sepotong ya, atau absen ke toiletnya sering gitu. Nah itu. Jadi satu pesannya ya ikutin dengan baik caranya step by stepnya. Jadi seperti itu. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak berkomentar, jangan banyak mendebat, jangan banyak mengoplen lah gitu. Silahkan saja simak dulu, silahkan saja diperhatikan terlebih dahulu. Nah, namun kita punya satu kebahagiaan, karena kita belajar bahasa Quran, Allah yang jamin. Nahwu sorofnya Allah yang jamin. Ya. Target kita bisa paham 30 juz, 6.236 ayat, 77.439 kata. Untuk memahami maknanya, maka setiap kata dalam mushaf ya selalu diberikan pendekatan warna, pendekatan garis, pendekatan dengan metode atau cara, sehingga dengan pendekatan itu kita bisa paham. Ya, paham ya? Paham ya? Kirain udah selesai. Warna hijau dalam Quran yang kita berikan warna kepada Quran itu tidak perlu kita artikan. Warna hijau 10% dalam Quran, dan warna hijau ini kalau di juz 1 ada 3.583 kata. Warna hijau di juz itu 10,6%. Warna merah, kita kasih warna merah, itu banyak berulang, dan rata-rata pada setiap baris Qur'annya jumlahnya memang warna merah itu kata-katanya hanya 100 kata saja. Tapi dari 100 kata dalam Quran sering diulang-ulang. 100 kata saja. Kalau hari ini ngapain 5 atau 10 hari sudah selesai 100 kata. Untuk 30 juz ke depan itu hanya 100 kata dengan warna merah, insya Allah bisa
memahami 30 juz 6.236 ayat 77.439 kata. Warna biru ketika kita bisa memahami baris dalam Quran, warna biru ini ada dalam metodenya itu sekitar 2070 kata. 2070 kata atau sekitar 20% dalam Quran. Nah, kemudian kalau kita kuasai warna hijau, warna merah, warna biru saja, kalau digabungkan ya Sarah sama Intan itu 89,2% atau 3.229 kata ya seperti itu. Nah, kenapa sih guru-guru tuh sampai sedetil itu tahu? Kenapa sih guru-guru tuh sampai tahu berapa ayatnya, detilnya, berapa katanya, gimana caranya? Karena mereka itu tidak main-main dalam belajar tuh. Kalau kita mah cuma disuruh dengerin saja masih tetap aja kanan kiri depan belakang kayak terkena pengaruh gangguan aja. Kayak pasien-pasien Ustaz. Kalau suruh dengerin gitu, kanan kiri depan belakang seperti itu. Ya, memang Ustaz tidak aneh karena ketika di situ ada kebaikan pasti godaannya akan kuat. Ketika di situ ada hal yang baik pasti ada godaan. Dibisikin supaya nggak usah fokus lah ngaji saya. Ngapain apalagi sorok. Boleh kalau pada sini marah-marah. Nggak usah fokus. Nah, itu godaannya. Gitu. Belajar aja lama-lama juga mengerti apa yang dijelasin. Kan gitu tuh. Itu teh godaannya. Yang tadinya nggak pernah ngajakin ngobrol, jadi hanya ngajakin ngobrol aja teh. Ya. Yang tadinya biasanya diem gitu ya, ini iseng-isengan mau ngajakin ngobrol lagi. Itu godaannya. Godaan itu bisa ditemukan kalau kalian belajar rupiah. Ya, mana seseorang kalau sedang tergoda gitu ya, sama bunga-bunga bunga ganti sama apa roman kasmaran, roman lagi CLBK. Itu nyari selalu kesempatan dalam kesempitan, nyari selalu keadaan apapun selalu ada. Ya. Karena akan dicari, ya. Padahal mah harusnya nggak dulu. Itu ya harus dipahami. Kalau ditanyain santri Lirboyo itu kalau dilihat ngapain mesti khawatir katanya pasangan, santri juga banyak katanya gitu. Santri Lirboyo. Tidak risau masalah jodoh katanya. Kalau ditanyain tuh santrinya Mahat Ali tingkatan yang tinggi itu. Ya. Jadi ada saudara kemarin Ustaz pulang ke Subang, ya ditanya dan mama, nanti kan ada acara, ya pulang kan enggak, gitu ya. Itu ada acara keluarga. Ya dia di Lirboyo, Jadi dia tidak risau dia hari ini udah kelas 2 SMA, udah setahun lagi. Gitu ya. Nah jadi guru-guru kita, gurunya para SIP itu sampai detil merancang satu program untuk bisa bahas Quran, untuk bisa bahas metode cara. Kita mah tinggal mempraktekkan saja. Kita mah tinggal menjalankan saja. Gitu ya. Nahu sharaf. Insya Allah. Ya, insya Allah nungguin adzan.
Terus surat Alif Lam Mim yang kemarin ditulis, Alif Lam Mim yang kemarin di copy color, di copy ya, di fotokopi. Yuk kita cek